Mereka yang baru percaya tidak seharusnya menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen secara bersendirian. Namun, usahakanlah untuk menggabungkan diri dengan jemaat dan komuniti orang percaya yang lain. Terdapat 3 golongan komuniti bagi orang Kristen. Yang pertama, keluarga, kelompok kecil, dan gereja. Pembelajaran kali ini kita akan membincangkan tentang keluarga dan kelompok kecil. Keluarga Kristen adalah satu ramuan penting dalam perkembangan kerohanian seorang Kristen. Selepas membebaskan umat Israel dari tanah Mesir, Allah menegaskan kepentingan pembentukan kanak-kanak dari rumah. Keluarga seharusnya menjadi pengaruh dan pembimbing utama ke arah kematangan rohani seseorang. Jika Anda ialah seorang ketua keluarga, Anda memiliki amanah daripada Tuhan untuk memimpin ahli keluarga Anda kepada kematangan Kristen. Dalam Kejadian 18 ayat 19, Allah berbicara kepada Abraham tentang tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya. Sebagai ketua keluarga, Anda haruslah mendidik ahli keluarga Anda supaya sentiasa mengucap syukur dalam segala hal. Contohnya, berdoa sebelum makan haruslah diamalkan. Beritahulah kepada ahli keluarga Anda bahwa Tuhanlah yang menyediakan dan mencukupkan dalam segala hal. Yang seterusnya, persekutuan keluarga. Keluarga merupakan unit asas di dalam komuniti Kristen. Anda haruslah bijak mengurus masa untuk persekutuan keluarga. Carilah satu masa yang sesuai untuk semua ahli keluarga supaya dapat meluangkan masa bersama untuk bersekutu dan menyembah Tuhan. Kelompok kecil atau kelompok sel sudah lama ditemukan dalam gereja awal. Bahkan pertumbuhan dan perkembangan Kristen bermula daripada kelompok-kelompok kecil. Disebabkan oleh perkembangan gereja dari segi size dan pembentukan institusi, faktor kelompok kecil hilang di dalam huru-hara carta organisasi. Ketika Yesus berada di bumi dahulu, dia bekerja keras dengan sebuah kelompok kecil pilihannya sendiri. Dia menumpukan pelayanannya kepada kumpulan yang terdiri daripada bilangan yang sedikit. Masa yang diluangkannya untuk berkhotbah di khalayak ramai agak pendek jika dibandingkan dengan masa yang dihabiskan untuk mengajar para rasul. Lukas menggambarkan komuniti Kristen awal di dalam Kisah Para Rasul. Dia menyatakan bahwa kehidupan komuniti tersebut berlegar kepada 2 buah pusat, yaitu rumah Tuhan dan rumah masing-masing. Ketika gereja berkembang hingga ke Empire Roma melalui pelayanan Paulus, kita juga mendapati wujudnya komuniti umat percaya berkumpul di rumah-rumah. Rumah-rumah sering digunakan sebagai tempat berdoa, persekutuan Kristen, perkelompokan spontan para penginjil, penginjilan terancang, dan tempat rancangan serta arahan dilakukan. Kelompok kecil ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, menyembah dan mentaati Kristus. Tujuan utama untuk semua komuniti Kristen adalah untuk memuliakan Tuhan yang Maha Esa. Demikian juga dengan kelompok-kelompok kecil ini, ia ditubuhkan untuk mematuhi dan menyembah Yesus Kristus. Kristus harus menjadi pusat bagi kelompok kecil ini. Tumpuan utama haruslah untuk memuliakan Yesus Kristus. Yang kedua, hidup di bawah kewibawaan firman Allah. Corak hidup kelompok kecil haruslah dipimpin oleh firman Allah. Ia bukannya masa untuk kita memperkenalkan teori tentang kemanusiaan dan ketuhanan, tetapi ia adalah masa untuk berserah sepenuhnya kepada firman Allah agar ia dapat memberi impak dalam kehidupan kita. Alkitab haruslah menjadi petunjuk bagi setiap aktiviti di dalam kelompok. Akhir sekali, pemurnian dapat dilakukan dalam kelompok kecil dan ia adalah satu strategik yang sangat berpotensi karena di dalam kelompok kecil dapat terjadi pembinaan yang intensif, progresif, dan interaktif.